Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Ardhana Nabila Cetiwani dari program studi tasawuf psikoterapi. Video ini untuk memenuhi mata kuliah konseling sofistik. Jadi aku bakal ceritain sebuah kisah konseling sofistik. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Arif sering merasa gelisah, bimbang menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya. Suatu hari, dia mendengar tentang seorang guru bijak bernama Syekh Hasan yang dikenal ahli dalam konseling sofistik. Dengan penuh harap, Arif pun datang menemui Syekh Hasan. Arif berkata, "Guru, aku merasa terombang-ambing dalam hidup. Apa sebenarnya konseling sofistik itu? Bisa membantu aku?" Syekh Hasan tersenyum lembut. Konseling sofistik adalah seni membimbing jiwa agar kembali pada hakikatnya yang suci. Ini adalah proses penyembuhan batin yang berakar pada ajaran tasawuf, di mana fokusnya bukan hanya pada pikiran dan perilaku, tapi pada pembersihan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Definisi dan ruang lingkup konseling sofistik. Syekh Hasan menjelaskan, dalam konseling ini kita tidak hanya berbicara tentang masalah eksternal, tapi juga menggali kedalaman hati. Ruang lingkupnya meliputi pengendalian nafsu, penguatan kesadaran spiritual, serta pengembangan kasih dan pengampunan. Semuanya dilakukan agar jiwa bisa merasakan kedamaian dan harmoni sejati. Sejarah konseling sofistik atau sejarahnya, lanjut sang guru. Berawal dari para sufi terdahulu seperti Al-Ghazali dan Rumi yang mengajarkan bahwa penyembuhan sejati berasal dari hubungan yang kuat dengan Tuhan dan pembersihan batin dari kotoran ego. Mereka menggunakan metode seperti zikir, meditasi, dan refleksi diri yang kini menjadi bagian dari konseling sofistik modern. Khazanah konseling sofistik, Syekh Hasan menunjuk sebuah rak yang berisi kitab-kitab tebal. Ini adalah khazanah kebijaksanaan sofistik, penuh dengan petunjuk untuk menenangkan jiwa. Di dalamnya ada cerita-cerita para wali, puisi-puisi penuh makna, serta nasihat-nasihat yang mengajarkan bagaimana manusia bisa melewati kesulitan hidup dan hati yang lapang. Konseling sofistik dalam melihat dunia ke depan. Arif, kata Syekh Hasan, di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan ini, konseling sofistik menjadi lebih relevan. Ia mengajak kita untuk tidak hanya mencari solusi instan, tapi membangun ketahanan jiwa agar siap menghadapi perubahan dunia. Konseling ini membantu manusia untuk tetap terhubung dengan nilai-nilai spiritual, sehingga dunia ke depan bisa kita lalui dengan kebijaksanaan dan cinta. Arif merasa hatinya mulai terbuka. Bagaimana aku memulai, guru? Mulailah dengan mengenali diri, berarti kesabaran, dan memperbanyak zikir. Ingat, perjalanan ini adalah proses yang lembut namun dalam. Aku akan membimbingmu setiap langkah. Arif pun mulai perjalanan batinnya dengan bimbingan konseling sofistik. Lambat laun, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kedamaian yang lahir dari hati yang bersih dan jiwa yang terhubung dengan Tuhan. Sekian sedikit cerita konseling sofistik dari aku. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata.